Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jumpa kembali dengan saya Imran Rosyadi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dipilih oleh Allah untuk dapat menjumpai Ramadan. Maka mari kita memohon kepada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang barokah untuk kita. Artinya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah, terutama yang wajib, yaitu ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain, ya, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, infak, dan sebagainya. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang adanya perbedaan awal Ramadan yang terjadi untuk tahun ini, di mana ada sebagian umat Islam, yaitu dari kalangan Muhammadiyah, teman-teman sahabat-sahabat di Muhammadiyah, melakukan atau menetapkan untuk puasa Ramadan pada tanggal 11 Maret atau dimulai pada hari Senin. Sedangkan pemerintah itu menetapkan bahwa puasa Ramadan atau 1 Ramadan itu dimulai pada tanggal 12 Maret 2024 atau tepat pada hari Selasa. Dan kejadian ini bukanlah yang pertama kali, sudah sering dan sudah berulang kejadian perbedaan penetapan untuk tanggal 1 Ramadan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam menentukan atau metode menentukan awal bulan. Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk masuk bulan Ramadan ataupun penentuan juga 1 Syawal untuk hari raya Idul Fitri, itu kita diperintahkan untuk melihat hilal atau bulan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan itu dimulai dengan perbedaan metode penetapannya. Ada 2 metode yang dipakai oleh umat Islam yang sekarang ini dipakai, yakni metode hisab dan metode ruqyah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa 1 bulan dalam pandangan Islam atau tahun Islam itu ada yang usianya 29 dan ada yang usianya 30 hari. Jadi Rasulullah itu mengingatkan atau memberitahukan kepada kita bahwa untuk memulai puasa Ramadan atau 1 Ramadan, maka pastikan sudah melihat hilal atau melihat bulan tanggal 1. Dan demikian juga ketika untuk menetapkan tanggal 1 Syawal atau mengakhiri Ramadan, itu juga dengan melihat hilal. Ada 2 metode yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu metode hisab dan metode ruqyah.
Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membaca dari tulisan yang ditulis oleh Alivia Karmila dari Detik Jatim. Jadi untuk metode hisab merangkum dari laman Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hisab secara bahasa diartikan dengan menghitung. Seperti namanya, penentuan awal bulan menggunakan metode hisab, yaitu mengandalkan hitungan falak atau ilmu astronomi. Jadi sekali lagi di sini untuk hisab itu dasar yang dipakai adalah perhitungan ilmu falak atau astronomi. Nah, hasil perhitungan ini akan digunakan untuk memastikan wujud dari hilal atau wujud dari bulan. Dalam kata lain, penetapan awal bulan dengan menggunakan hisab itu tidak perlu melakukan penglihatan langsung atau tidak perlu melihat hilal secara langsung. Cukup menggunakan teori matematis atau perhitungan matematis yang di situ sudah dapat diketahui kapan, di mana posisi bulan. Salah satu organisasi yang menggunakan metode hisab adalah Muhammadiyah. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah bahwa alasan Muhammadiyah menggunakan metode ini karena yaitu berdasarkan pada surah Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Jadi dari sini, dari kalimat ini, bahwa dengan menghitung maka kita sudah dapat menentukan posisi bulan, baik bulan tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30 misalnya. Itu sudah tahu. Ini dibuktikan dengan adanya penanggalan atau kalender yang sudah bisa dirasakan selama ini, atau penanggalan yang sudah tertulis, itu maksud saya, itu dibuat berdasarkan ilmu falak ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan perhitungannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5 yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, merujuk kepada dua ayat itulah ya. Jadi matahari dan bulan itu memiliki sistem peredaran, dan peredaran itu sudah pasti dan dapat dihitung melalui ilmu yang namanya ilmu falak. Metode perhitungan inilah yang disebut dengan metode hisab. Nah, kemudian metode yang kedua untuk menentukan tanggal 1 atau tanggal 1 Ramadan atau tanggal yang lain, itu namanya metode ru'yat. Secara bahasa metode ru'yat adalah berarti ru'yat itu melihat. Selaras dengan artinya, ru'yat menggunakan metode dengan melihat secara langsung, yaitu adanya hilal atau bulan baru, bulan tanggal 1 secara langsung, baik menggunakan alat maupun dengan mata kepala sendiri, artinya tidak menggunakan alat. Nah, ini organisasi yang menggunakan metode ini adalah Nahdlatul Ulama.
menurut NU Online, untuk menentukan hilal atau awal bulan itu meliputi lengkungan bulan sabit paling tipis yang ada pada ketinggian rendah. Posisi hilal berada di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan harus bisa diamati. Jadi perbedaan dasar dari metode hisab dan ruqyah yaitu metode hisab itu tidak perlu melihat. Yang penting dengan teori menentukan posisi hilal itu sudah pasti diketahui. Sedangkan metode ruqyah itu mensyaratkan bahwa mata baik menggunakan alat atau teropong ataupun tidak, maka hilal itu harus terlihat. Ya, itu yang membedakan. Nah, bagi yang menggunakan metode ruqyah ini itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumur ru'yatihi wa aftarur ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Di sini Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian dengan melihatnya, yaitu melihat hilal, melihat bulan tanggal 1, dan berbukalah dengan melihatnya pula apabila kalian terhalang oleh awan atau mendung, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari Sya'ban, yaitu menjadi 30. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemerintah Indonesia itu menggunakan pedoman ruqyah, yaitu dengan melihat secara mata kepala sendiri ataupun dengan menggunakan alat teropong. Nah, di dalam prakteknya ternyata kadang-kadang antara hisab dan ruqyah itu terjadi perbedaan. Sehingga karena adanya metode yang berbeda ini, secara perhitungan mungkin secara hisab itu posisi bulan seharusnya sudah maujud, sudah wujud, sudah kelihatan, sudah masuk ke bulan baru. Tetapi secara ruqyah itu mungkin belum terlihat, sehingga keputusan yang diambil pun menjadi berbeda. Nah, demikianlah sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mengapa untuk tahun ini dan beberapa tahun yang lalu dan mungkin tahun-tahun ke depan juga masih saja terjadi kemungkinan adanya penetapan hari raya penetapan 1 Ramadan yang berbeda. Dan juga tidak memungkiri adanya kemungkinan perbedaan menetapkan hari raya Idul Fitri. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Nah, ya ini tergantung dari kita masing-masing. Kita memakai atau memilih metode yang mana, lebih condong kepada yang mana. Yang penting mari kita melakukan ibadah puasa dengan baik. Nah, kalau kita melihat sabda Rasulullah SAW tadi, maka untuk pelaksanaan puasa Ramadan itu melihat hilal atau menggunakan mata, karena di situ tersirat sabda Rasulullah, kalau tidak bisa melihat mungkin karena mendung atau alasan yang lain, maka kita diperintahkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Allahu a'lam bishawab. Semoga perbedaan awal Ramadan ini tidak menjadikan umat Islam terpecah, dan semoga ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meskipun demikian, saya juga senantiasa berharap agar pihak-pihak yang berkompeten menentukan
satu Ramadan itu membuat komitmen yang akhirnya dihasilkan harapannya ini satu Ramadan dan satu Syawal itu selalu sama. Tapi kalau qadarullahnya tetap berbeda, ya mari kita terima dengan lapang dada dan kita lakukan, kita ikuti sesuai dengan kecondongan hati kita, kemantapan kita, sesuai dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan memudahkan urusan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.